Iya baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan bercerita pengalaman pribadi bagaimana hasilkan income 100 juta dalam waktu 69 hari yang mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menghasilkan itu juga ya, karena ternyata bukan saya yang hebat teman-teman ya, karena yang hebat itu produknya. Saya nggak pernah nyangka bahwa produknya ini demand-nya tinggi banget dan harganya juga murah ya teman-teman ya. Kita bisa start dari 100 ribu, emang idealnya itu 2,5 juta teman-teman, mulainya. Idealnya ini nanti bisnis ini 2,5 juta mulainya modalnya ya, tapi kita bisa start 100 ribu dulu untuk belajar masuk ke dalamnya, tek 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 tek, nanti kalau sudah pede, sudah closing banyak, sudah bisa mulai memikirkan, untuk upgrade ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini saya diperkenalkan oleh Mas Jemi ya teman-teman ya. Ini eee, saya ingat banget nih waktu pertama kali kumpul ya teman-teman ya. Pertama kali kumpul nih kita income-nya baru 100 ribuan ya. Bahkan Om Mirza ini juga baru gabung lagi ya, masih belum ngerti apa-apa kita sama-sama. Saya nanya Mas Jemi nggak ngerti, apalagi Mas Mirza nanya saya gitu, kita berempat nih sama-sama nggak ngerti, tapi sekarang udah hasilin income-nya nih kayak Mas Mirza nih 8 juta sehari ya teman-teman. Jadi kita terharu juga ya. Jadi emang semua berawal dari, ya ngopi-ngopi terus kita temuin strategi-strategi yang ini mau dibagiin ke teman-teman semuanya ya. Oke, bagaimana ngerubah 600 ribu? Oh, saya by the way modal saya 600 ribu ya teman-teman ya awalnya ya. Terus jadi 100 juta dalam 69 hari. Nah, nanti akan ada, sharing ini teman-teman. Oke, mungkin beberapa sudah tahu ya cara dapat income dari digital itu adalah kalau kita punya produk, yang produk ini kalau supaya orang beli ya, kita harus mendatangkan pengunjung ya, namanya traffic ya. Nah, ini kita sudah kumpulkan 11 teknik nih teman-teman. Ya, kita udah kumpulkan 11 teknik yang powerful yang selama 3 bulan ini hasilnya cukup bagus, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikutin ya. Wah, ini bayangin nggak teman-teman kalau misalnya oh ya by the way gini teman-teman, kalau kita traffic-nya sejago-jago kita jago mendatangkan pengunjung, tapi produknya itu nggak diterima pasar, alias produknya itu nggak bagus gitu ya, itu segala sesuatu tuh bukan sia-sia ya teman-teman, cuma sayang aja gitu waktunya. Misalnya teman-teman nih jago nih, WA story dan lain-lain, cuma semuanya jago gitu, cuma produknya itu nggak disambut pasar, itu akhirnya jadi sia-sia. Nah ini good news-nya, bisnis covering digital ini demand-nya tinggi banget ya. Jadi traffic jelek aja misalnya kita cuma WA story kadang-kadang cuma sekali, tiba-tiba yang nyambut banyak gitu. Karena ini unik sekali ya teman-teman ya. Ini bisnis era baru lah ya teman-teman ya. Oke, ini dulu banyak basa-basinya sekali ya. Kita pas-pasin aja ya. Oke, kita pas-pasin aja sampai ada Raffi Ahmad segala ya. Ngapain ada Raffi Ahmad? Intinya Raffi Ahmad itu punya bisnis banyak banget gitu yang and never give up ya. Sebenarnya kita tuh pengen kayak Raffi Ahmad lah. Punya bisnis mau walaupun nanti bisnis kita nggak pernah tahu ya mana yang meledak mana yang enggak ya. Makanya Raffi tuh semua bisnis diambil. Nah, mana yang meledak mana yang enggak nanti baru dievaluasi di belakang. Nah, kebetulan ini kan di Klub 100 ini yang meledak ini ya teman-teman ya, yang meledak ini mesin 35 ini ya. Oke, by the way, wah ini hati-hati ya teman-teman ya. PHK sudah di mana-mana, resesi udah di mana-mana, 2023 juga udah diprediksi akan mengerikan ya, tapi ya kita berdoa semoga tidak terjadi. Bahkan Menaker ini sudah imbau ya, dulu belum ada PHK sudah ngimbau jangan ada potong gaji ya gitu ya. Nah, semoga kita tidak terjadi, tapi paling nggak kita sudah punya skoci. Skoci itu kayak cadangan bisnis lah. Jadi amit-amit kalau terjadi pemecatan nanti di 2023 atau bisnis kita yang kita sayang-sayang ambruk, kita udah punya skoci. Skoci salah satunya ini ya teman-teman ya, bisnis covering digital ini ya. Saya sukanya nyebutnya tiket digital ya. Jadi ini bisnis yang nggak perlu sewa tempat, nggak perlu modal besar ya, mudah-mudahan bagus. Nah ini teasernya ya teman-teman. Bisnisnya apa sih Mas? Nah ini bisnisnya ya namanya Metaverse ya. Ini salah satu produknya ya namanya Metaverse. Kita tonton dulu ya. Wah, keren sekali ya teman-teman ya.
Keren nggak? Ini produk kita ya. Nah, ini produk ketiga ya. Maksudnya nanti yang kedua ini ada namanya NFT Royalty Program dan hari ini lagi proses nih teman-teman ya. Good news ya. Jadi produk yang keduanya lagi proses nih, lagi di-update. Makanya sekarang pendaftaran tuh agak-agak suka-suka slow karena lagi update dimasukin namanya NFT Royalty Program. Wah, keren ya. Oke, saya mau ajak teman-teman, yuk kita menikmati hidup. Kita bisa kerja sambil ngopi. Kerjaan saya tiap hari ya gini ya teman-teman, ngopi terus ya itu praktek namanya action 1 menit. Ini sehari 5.250.000 nih tanggal berapa ya? Tanggal 1 November ya. Ini yang nanti teman-teman akan alami nih sambil ngopi dapat 2,7 juta. Enak gak Bapak Ibu ya? Terus saya lagi main game dapat 1,2 juta. Ini kira-kira yang teman-teman akan rasakan kalau udah ngerjain PR-nya ya. Jadi idenya adalah seperti ini teman-teman. Idenya adalah saya tahu lah kita semua sejujurnya ya malas nyari-nyari orang ya. Malas jualan ya. Saya ini orang pemalu nih guys. Saya ini orang pemalu banget ya. Dulu waktu di zaman SD di zaman SD ya, saya di mobil jemputan atau di kelas itu saya orangnya pendiam banget ya, nggak suka sosialisasi gitu karena emang pemalu banget gitu ya. Nah, dulu saya kepikiran gila gue gimana mau kaya ya. Gue nggak bisa jualan gitu, ketemu orang malu gitu ya. Ya ternyata bersyukur ya internet tuh berkembang pesat sehingga bagi teman-teman yang males nyari-nyari orang, males nyari-nyari buyer, males ketemu partner itu di sini cocok ya karena semua bisa dikerjakan digital. Saya closing ini udah 130 partner guys jadi kan kita sebenarnya nanti jualan ya ke buyer, buyer itu jadi partner yang jadi agent juga ya. 130 orang itu semuanya itu eh, daftar sendiri guys. Semuanya lihat sendiri, lihat Zoom sendiri, lihat replay sendiri, terus ngikutin langkah-langkah sendiri, kemudian jualan sendiri. Gila ya. Sampai bahkan saya nggak pernah ketemu sama dengan 120-an orang lah. Yang saya daftarin cuma 2 ibu-ibu nih, saya masih ingat ya, Bu Ocha sama Bu Odo ya. Karena emang tuh sahabat lama saya. Kalau kebiasaan daftarin Ber, ya siap. Tapi sekarang udah pinter ya, daftar sendiri ya. Asik ya. Nah ini ada yang udah 32 juta gitu ya. Dulu waktu kita mulai awalnya tuh 1 juta sehari tuh kayaknya ini nggak biasa ya, sulit ya karena baru ya. Sekarang udah biasa. Dulu 10 juta tuh nggak gampang, ternyata udah gampang sekarang. Bahkan sekarang angka-angka 30 juta, 40 juta sehari itu udah biasa banget Bapak Ibu. Di senior ya. By the way kita nggak masuk yang pertama, kita bukan di ini ya teman saya Mas Jimmy itu bukan orang-orang pertama Bapak Ibu. Udah ada orang yang udah 2 tahun lalu ya udah memantau proyeknya Mister Lado. Jadi ini punya Mister Lado Bapak Ibu dari Rusia. Nah, kita ini anak-anak baru ya. Jadi kaget juga ya gila ya income 30 juta, 40 juta di senior-senior tuh biasa banget ya sehari ya guys. Jadi ya mudah-mudahan ini teman-teman nanti ya seperti itu ya. Kalau kita ini sekarang di kelompok kita tuh di circle kita masih angkanya 2 juta sehari, 5 juta sehari, 8 juta sehari. Lumayan nggak Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bayangin ya punya uang 2 juta, 5 juta sehari gitu ya. Saya kemarin ngobrol sama orang Grab ya, income-nya 500.000 sampai 1 juta gitu. Itu jalannya juga dari pagi sampai malam nggak tidur ya jalan terus ya. Saya sampai wah gila juga ya gue beruntung sekali nih ya ketemu bisnis ini ya sehingga gue punya masuk uang tuh waktu itu 5,4 juta padahal lagi sambil tidur di Grab gitu. Sedang tuh orang Grab itu lagi kerja keras gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini bersyukur ya teman-teman hadir ke sini karena ngelihat peluang. Banyak orang tuh nggak mau ngelihat peluang. Ada Zoom, males ntar gitu-gitu aja males gitu. Kadang-kadang gitu teman-teman. Saya tuh paling rajin ikut Zoom. Bu Susi ini rajin banget ikut Zoom ya. Saya paling rajin ya kalau ada apa-apa ikut Zoom gitu. Karena kadang-kadang peluang itu datangnya di situ. Nah, bersyukur nih teman-teman yang hadir di sini bisa ngelihat itu ya. Mudah-mudahan ya guys. Oke, tuh 1,2 juta, 2,4 juta. Oke. Nah, bisnisnya bergerak bidang apa sih? Nah, ini unik nih teknologi blockchain nih, guys. Jadi berbasis teknologi blockchain. Jadi ini sebenarnya bisnisnya anak kita ya, guys. Saya akan cepet aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, cepet aja ya supaya nggak kelamaan. Nanti belajar sendiri ya atau ikut Zoom-Zoom yang sebelumnya ya. Biar cepet ya. Nah, intinya kita teknologi blockchain. Nah, ini aja sih langsung ilustrasi aja blockchain itu apa sih? Jadi zaman dulu kan kita kan nggak ada handphone ya. Ini bagi teman-teman yang kelahiran tahun
60, 70, 80 seperti saya kan lahiran tahun 80, itu kita seru ya, hidup kita tuh seru loh, dari nggak ada telepon, terus ada telepon, dari nggak ada handphone, terus ada handphone, terus dari nggak ada internet, terus ada internet, ya gila ya, kita tuh lebih seru hidup kita loh di era-era angkatan 60, 70, 80 ya, dibanding mungkin eranya anak kita nanti. Era anak kita kan begitu lahir langsung handphone, langsung metaverse, langsung NFT, kita tuh seru loh hidupnya ya, pengalaman kita lebih banyak ya, bahkan ada pandemi segala ya, G20 juga 20 tahun sekali ya. Oke, jadi dunia blockchain ini nanti dunia akan sudah menjadi biasa. Jadi seperti ini teman-teman, jadi nanti ketemu keluarga itu mungkin udah pakai metaverse. Metaverse itu ini ya, kita pakai kacamata, terus ketemuan itu kayak ketemuan asli gitu. Cuma pakai gini ya. Ya, begitulah kayak main game ya. Kita bisa tos-tosan, dan ini yang paling penting nanti bisa berbisnis di dunia metaverse gitu ya. Oke, nonton konser juga nanti udah metaverse. Emang nggak seru ya nonton konser metaverse ya. Oke, bayar-bayar udah pakai metaverse. Nah, pakai teknologi blockchain maksudnya. Nah, teman-teman, blockchain itu apa sih gue mau ngomong lupa. Kebanyakan di kepala nih. Sampai mana tadi ya? Saya ada makan boba soalnya tadi. Lupa taruh mana, jadi ke distrik ada-ada aja deh. Oh, oke. Semua teknologi blockchain pasti bayarnya pakai kripto, guys. Pakai kripto ya, jadi bukan pakai rupiah. Makanya pemerintah sekarang kan lagi mau CBDC apa gitu ya. Dia kan pengen rupiahnya juga dijadiin kripto ya, karena ya rugi juga ya orang-orang pada bisnis tuh pakai kripto kan. Gimana gitu. Nah, ini sekolah tuh nanti udah kayak gini nih, kayak ngabsen ya. Pak Joko, sip datang ya, duduk situ. Bu Susi, Pak Jemi, silakan. Nah, duduk situ. Nah, bawa nggak tuh? Nah kayak gitulah kira-kira ya. Jadi gurunya di mana, murid-muridnya di mana, itu metaverse ya teman-teman. Oke, nanti properti juga menurutku sih akan jadi smart contract ya. Jadi nanti tanda tangan nggak ribet lagi. By the way, kemarin saya baru jual ruko, guys. Gila ribetnya tuh sampai berbulan-bulan ya. Tanda tangan ini bolak-balik ke tanda tangan AJB dan lain-lain. Wah, gila ya. Nanti itu yang idenya Satoshi Nakamoto, blockchain itu idenya adalah udah kalau lu jual rumah ke tetangga atau siapa langsung nih bayar sini. Jadi udah langsung smart contract ya. Jadi sertifikat kita bentuknya smart contract. Itu masa depan yang diimpikan oleh Satoshi Nakamoto, pencipta blockchain ini ya guys. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kayak gitu ya. Nah, blockchain itu udah ada tanah-tanah digital seperti ini nih, dunia maya ya guys. Jadi kita bisa beli tanah beneran nih teman-teman, belinya pakai duit beneran ya. Pakai duit kriptonya bisa cairin jadi duit beneran gitu. Jadi kita nanti bisa beli tanah di sini di dunia ini udah ada ya namanya Decentraland. Terus kita bisa sewa-sewain rumah, terus kita bisa bangun lapangan basket seperti ini. Terus nanti lapangan basket itu kita bisa sewain gitu ya. Lucu ya. Padahal di dunia internet ya bisa dan itu emang kejadian ya, dan udah kejadian ya. Ini videonya ya, Decentraland. Di mana kita bisa cetak uang asli Bapak Ibu ya. Maksudnya kita nanti beli tanahnya kita bisa jual. Ini namanya Decentraland nih. Oke, kita tonton dulu ya. What if you could own the virtual world? Create, develop, and trade without limits. Make genuine connections. And earn real money. Decentraland, a fully immersive platform powered by the blockchain. Buy land. Design your experience. And transform the way people see the world. Purchase the first ever virtual real estate. Get started today. Wah, keren ya. Jadi bisa jual-jual tanah di situ ya. Nah, itu nanti bisnis kita kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, beberapa tahun ke depan Anda akan hidup di dua dunia nih, teman-teman ya. Dunia nyata sama dunia metaverse. Jadi bisa kejadian nih, kita nih ya, sama anak kita jajaran. Saya mau ketemu komunitas saya atau mau ketemu teman saya di metaverse pakai kacamata. Anak kita juga lagi mau ketemu sama temannya gitu pakai kacamata gitu. Jadi punya dunia baru lah gitu ya. Ini agak-agak ngeri sih sebenarnya. Cuma ya nggak tahu ya ke depannya. Mungkin pas meledak-meledaknya kita juga udah nggak ada ya. Kita udah umur berapa ya? Oke, nih Raffi Ahmad juga udah melek ya. Dia juga udah mulai bikin-bikin ini nih metaverse. Cuma belum jalan ya. Tapi nggak tahu ya. Tapi ke depannya sih wah Raffi Ahmad paling terdepan ya urusan bisnis baru ya. Gokil ya. Oke, blockchain tuh diaplikasikan ke banyak
Apple, Facebook, IBM. Intinya gini teman-teman, blockchain itu udah dipakai perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Cuma emang kalau yang teman-teman masih baru yang belum ngerti ya, apaan sih itu gitu ya. Ya kira-kira kayak gitu ya dunia blockchain ya. Oke, selamat datang di dunia tidak masuk akal, yaitu dunia blockchain. Jadi kalau teman-teman dengar kata-kata NFT, metaverse, staking, game to play, itu dunia blockchain ya. Jadi itu pakai teknologi blockchain ya. Main-main game seperti ini, nanti game itu ya udah, makanya sekarang udah mulai ya pakai virtual itu, memang belum terlalu menarik sih ya. Bukan teknologinya belum sampai kayaknya ya. Nanti kayak gini nih, keren banget ya. Keren ya. Ini salah satu yang sudah melek blockchain namanya Gozali ya. Dia gila banget ya, pandai banget ya melihat peluang ya. Dia masukin gambar. Ini namanya NFT, teman-teman. NFT itu karya seni, gambar kita, foto kita, atau lukisan anak kita, terus yang kita jual di marketplace namanya OpenSea. Jadi orang bisa beli, tapi belinya pakai kripto ya. Ini belinya pakai Ethereum gitu ya. Gitu ya. Lah buat apa sih gambar-gambar ini dijual? Ini yang seru Bapak Ibu. Ini keasliannya ini yang dijual ya. Jadi ini difoto langsung oleh Gozali. Jadi kalau orang beli dia punya fotonya aslinya Gozali. Jadi itu ada namanya smart contract. Jadi semacam kayak sertifikat lah. Ya, kenapa orang beli kucing sampai mahal banget? Itu karena sertifikatnya. Kenapa orang beli Louis Vuitton, beli cara masuk OpenSea? Masuk aja Mas OpenSea ketika di Google. Mas juga mau jual mukanya ya. Ini udah dapat 1,5 miliar nih Gozali ya. Ini NFT ya teman-teman ya. Lukisan yang dijual di marketplace ya. Ini harganya 1,3 triliun ya. Ini makanya dunia tidak masuk akal ya. Ada yang gambar-gambar kayak gini, harganya 176 miliar, 1 triliun. Kadang kita misalnya ya kalau misalnya kita nggak ini ya, belum sampai circle yang di sana, kadang orang ngapain sih beli kayak begini 176 miliar gitu ya. Saya baru ngeh ya, bahwa orang-orang kaya itu duitnya bingung mau diapain teman-teman. Kenapa ada orang kaya beli lukisan kuda bisa 10 miliar ya gitu ya. Kalau kita ngeliat kuda kok gitu aja belinya sampai 10 miliar gitu ya. Ya karena mereka emang udah terlalu kaya dan mereka pride ya, ada gengsi ya. Jadi ada orang kaya tuh beli kayak gini tuh kayak kadang buat lucu-lucuan juga. Weh gue dong punya dong NFT gini harganya 176 miliar, gue punya aslinya loh sertifikatnya gitu ya. Gila ya, kalau kita mungkin bilangnya ini ngapain ya? Ya mungkin kita belum kaya ya. Makanya kita harus sampai di sana ya. Saat dimana kita membayar tuh nggak mikir. Ingat nggak yang video-video di Surabaya, crazy di Surabaya? Bayar makan itu kan 40-50 juta ya. Itu rebutan tuh bayar ya pakai kartu kredit. Begitu diputar kartu kreditnya yang nggak dapat kartu kreditnya sedih gitu. Ya gua nggak bayar, gila. Ya mudah-mudahan amin ya kita semua nanti sampai sana ya. Dimana kalau kan sekarang kalau bayar duluan bayar. Oke, ini NFT-nya orang Indonesia namanya Karafuru. Ini yang beli anaknya David Beckham Bapak Ibu. Ini juga nanti ketika jadi googling ya namanya Karafuru ya. Keren ya teman-teman ya NFT. Gambar-gambar begini dia gambar lukis. Makanya teman-teman kalau anak kita jago ngelukis itu dipantau ya teman-teman lukisannya. Dan ajarin mereka gambar melalui iPad atau tablet. Saya lagi ngajarin anak saya gambar melalui tablet supaya bisa jadi kayak gini nih, supaya bisa dijual di NFT guys, di OpenSea, di ya nanti kalau kita punya di metaverse yang udah keluar NFT platformnya kita bisa jual di situ tuh. Gokil ya. Ronaldo juga udah bikin NFT-nya. Lionel Messi, yeay. Ini juga udah bikin NFT ya. Jadi semua orang udah bikin NFT. Kalau teman-teman hari ini belum mulai ya segera ya. Ini Dian Sastro ya, the real disaster ya. Jadi udah mulai pada bikin begini ya. Ini kan sebenarnya kalau nanti dijual di marketplace NFT bisa nih banyak yang beli ya. Nah ini kalau misalnya jualnya satu nih harganya misalnya 1 miliar Dian Sastro. Yang posting tuh Dian Sastro langsung misalnya contoh ya. Nah kalau kita berhasil beli yang pertama itu dapat sertifikatnya, itu yang mahal tuh sertifikatnya, smart contract-nya itu. Polygon itu nggak bisa dipakai di Indodax ya, pakai toko kripto sama Pintu Mas. Oke, ini bagus sih. Jadi bisnis kita nanti pakai blockchain jaringannya Polygon. Jadi blockchain tuh macam-macam ya. Ada Binance, ada Ethereum. Nah, kita yang pakai ini apa namanya Polygon ya. Wah, dunia emang udah berubah ya guys ya. Gila ya. Wah, ayo cepat melek deh gitu ya. Karena kalau kita nggak melek, kita kehilangan uang begitu banyak guys. Oke, saya mau cerita nih bisnis affiliate adalah bisnis terindah di dunia ya. Dari zaman saya tuh bisnis itu udah 23 tahun. 10 tahun terakhir saya jadi affiliate Bapak Ibu.
hanya fokus affiliate. Affiliate tuh ngapain sih? Jualin barang orang gitu, jualin barang orang. Biarin yang pusing yang punya produk gitu. Itu yang paling paling saya suka karena saya kan bisnis itu 23 tahun ya. Itu kalau kita punya bisnisnya, kita yang punya restorannya, kita yang punya toko bajunya, kalau ada masalah apa-apa ke kita loh guys. Tapi kalau kita affiliate, kalau ada trouble, perusahaan itu yang pusing, yang betulin. Entar mungkin programmer betulin, terus desainnya dia yang betulin. Lah kalau kita yang punya perusahaan biasanya sibuk banget gitu ya, ngabisin waktu ya. Tapi entah kenapa ya, gue sih seneng banget affiliate marketing ya. Bisa sambil ngopi guys, ngopi, duduk. Tiap hari saya kerjanya cuma di rumah sama ngopi aja udah. Oke, kita mulai masuk bisnisnya ya. Ini namanya Force ya, didirikan oleh Mister Lado. Mister Lado punya banyak project yang itu udah 3 tahun berarti ya. Keren ya. Ini produknya yang nanti kita jual ya. Namanya Classic, Boost Program, NFT Platform, Marketplace, Metaverse, Web 3.0, Traders Club, apa pula ini macam-macam ya. Ada namanya apa namanya? LX Loto gitu. Aneh-aneh banget barang-barangnya Bapak Ibu. Ya ini dunia baru ya. Jadi gini teman-teman, nanti ilustrasinya gini. Mas ini kita jualan apa? Jadi Mister Lado itu punya kayak Disneyland ya teman-teman ya. Mister Lado kayak punya Disneyland tapi bentuknya teknologi blockchain. Itu yang disebut dengan ekosistem ya. Jadi ilustrasinya gini, kita nanti beli tiket sama Mister Lado ya. Itu tuh kayak kita beli tiketnya masuk Disneyland, terus kita boleh jualin tiket masuk Disneyland-nya gitu ya. Nah kan Disneyland kan isinya kan kayak gini ya, bisa main, bisa foto-foto, bisa beli merchandise. Jadi kayak kita masuk ke dunia Disneyland lah. Wah, kita bisa menikmati di situlah, bisa apa namanya? Ya, menikmati di situlah. Nah, ini jadi sama seperti itu ya. Jadi kayak gini ya, kita beli tiket, kita bisa masuk di sini. Cuma bedanya kalau Disneyland ya kita nggak bisa jualan Bapak Ibu. Di dalam Disneyland ini kita nggak bisa jualan ya, kita beli mulu aja sama Disneyland-nya. Nah, yang seru di Metaverse ini, teman-teman ya, ini kita bisa beli tiketnya, beli tiket masuknya ya. Udah waktu kita beli tiket masuk ya, teman-teman ya. Nah, di dalam itu nanti ada Metaverse, ada NFT Royal Program. Nah, di dalamnya itu kita bisa berbisnis, gokil nggak Bapak Ibu ya? Kita beli tiket masuk ke rumahnya Mister Lado, kita bisa jual beli di situ. Nanti jual beli macam-macam ya, ada boost program klasik, terus ada NFT platform macam-macam ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, waktu beli tiket nanti belinya pakai koin DAI sama Matic ya. Namanya blockchain ya, selalu pakai kripto. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, ini Disneyland yang lagi dibangun sama Mister Lado, bukan Disneyland beneran ya. Ini cuma ilustrasi ya, supaya gampang aja. Ini kan ada tactile first product. Dia kayaknya juga mau ngeluarin produk fisik ya. Lucu juga ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk di sini nih NFT nih, NFT related program nih guys. Oke. Nanti yang berikutnya itu, wih Metaverse demo nih keren nih. Jadi NFT keluar, kita udah mulai masuk ke Metaverse ya. Masih panjang ya perjalanannya. Nah, ini menariknya teman-teman. Teman-teman berada di era-era baru nih. Bagi teman-teman yang nonton Zoom sekarang, ini Disneyland itu baru jadi pintu gerbangnya dong, baru jadi pintu gerbangnya nih. Baru masuk produk yang pertama namanya NFT Royalty Program. Gila Bapak Ibu. Ini potensinya gila banget ya, gede banget ini. Bayangin Disneyland ini belum jadi, kita udah bisa. Nanti kalau Disneyland udah jadi ya, udah sampai X Loto, wah amin lah teman-teman, udah kaya raya semua ya. Karena nanti peminatnya banyak banget ini ya. Banyak banget sih menurut saya ya. Karena ini seru banget ya, dan murah ya, 100.000 udah bisa masuk ya. Ini nanti ada Web 3.0 juga ya, cuma nanti kelamaan ya. Nah, ini menarik, koin yang digunakan di Metaverse ini adalah koin DAI sama Polygon, yang dimana ini ada di Bapepti ya teman-teman, koin-koin ini ya. Jadi kita nanti jual belinya pakai DAI dan Polygon. Oke. Wah, ini yang seru ya teman-teman. Saya nggak sadar ya, ketika kita jual beli itu, kan kita jual beli ini nanti ya. Ini bukan duduk diam dapat duit ya teman-teman. Yang duduk diam dapat duit ada lagi nanti ya. Ini bukan duduk diam dapat duit. Jadi dia ini jual beli ya. Jadi kayak bisnis konvensional. Jadi teman-teman beli tiket ya harus jual. Kayak teman-teman beli baju di Tanah Abang, terus harus dijual lagi untuk dapat profit. Kalau enggak ya kita punya bajunya aja. Jadi kalau teman-teman beli kaflingnya, ya teman-teman bisa nikmati ekosistemnya tapi nggak dapat duitnya gitu ya. Itu aja ya. Nah, ini Anda akan jadi pembayar pajak yang baik. Jadi setelah kita jual, ya kan kita mau nikmati duitnya ya. Kan tadi misalnya 5 juta sehari, 2 juta sehari. Nah, itu gimana nikmatinya? Kita harus nyairinnya lewat Pintu, teman-teman, atau toko kripto. Jadi platform yang Bapepti punya ya, yang legal ya. Nah, begitu dicairin ternyata kita bayar pajak loh, teman-teman ya. Bayar pajak tuh 0,2% nih kalau nggak salah, 0,1 atau 0,2%. Bayangin Bapak Ibu. Jadi kita
profit 1 juta aja dipotong kita bayar pajak berapa tuh ya? Nah, kebayang nggak kalau misalnya teman-teman one day income-nya udah 100 juta 1 miliar, teman-teman akan menjadi pembayar pajak terbaik gitu. Kita ikut membangun negara. Bu Sri Mulyani seneng nih makan maci ya guys. Ya, seneng loh Bu. Jadi kita membuat happy Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi, pemerintah, kita membuat happy seluruh negara Indonesia. Kita ikut membangun negara. Bahkan nanti ya proyek yang ada di sana tuh. Apa ibu kota baru janjian yang bayar pajak ini yang memperbesar itu gara-gara teman-teman semua ya. Gila pajaknya ini 231 miliar ya. Bayangin ya kita baru mulai juga ya. Nih ya dipotong itu berapa ya? 0,1% ya. Pasal PPh 22. Jadi kadang-kadang gini ya kalau ada yang bilang wah money game nih Ponzi ya. Gila. Ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Sekarang ini kan emang kemarin tuh ngeri banget ya. Semua Ponzi, semua money game jadinya ya apa-apa bisnis baru tuh dikaitin wah ini Ponzi ya, ini money game ya gitu ya. Apa-apa dikaitin begitu ya. Gue juga ini Ponzi money game ya. Tapi begitu kita jualan, wah gila gue bayar pajak mulu ya. Ini harusnya negara seneng nih sama bisnis seperti ini ya. Harusnya pemerintah seneng ya. Kita nyumbang negara tuh gede banget ya guys. Nah ini lihat ya, ini waktu saya nyairin Matic ya. Jadi habis profit nyairin potong 577. Ini bayar pajak nih guys, PPh 22 nih. Waktu kita narik ke BCA juga bayar pajak lagi gitu ya. Oke, nah ini sama juga kayak jualan tiket konser ya, tapi kita lewat aja. Oke, nah sekarang gini teman-teman, ini yang menarik di Metaverse ini ada konsep marketingnya. Jadi gini, semua bisnis pasti punya gaya marketing masing-masing ya. Contoh ya ada ya kayak Indofood ya, mie goreng dan lain-lain itu kan dia jualnya melalui Indomaret. Jadi dari pabrik itu dia jualan, gue Indomaret. Nah dari Indomaret, Alfamart dan lain-lain mereka dikasih jatah kan profit berapa gitu. Nah itu namanya konsep marketing Indomaret. Nah Aqua itu saya baru tahu ya, dia bikin peragenan kayak gini ya. Bahkan saya lihat di internet ada peluang usaha menjadi agen Aqua. Waduh, untung sampai 20 juta per bulan. Wah jangan-jangan teman-teman sekarang malah mau jadi agen Aqua nih daripada jadi agen Metaverse ya. Ini untung 20 juta ya. Nah dia Aqua tuh konsep jualannya dia titip-titip di warung-warung seperti ini ya di Indomaret juga. Itu namanya konsep marketing. Jadi yang ini berarti kan agen ini kan nih yang punya toko ini berarti kan dia affiliate ya. Ya gitulah kira-kira ya. Riwayat juga gitu ya. Kalau kita nanti masuk ke Riwayat bisa jualin kita dapat 2,5% terus dipotong berapa lagi. Nah, itu konsepnya dia. Konsep jualannya ya. Semua produk punya konsep marketing sama seperti Astra ya. Gue kalau nggak salah dulu teman saya itu kalau jual Avanza ya, itu profitnya berapa ya? 200.000 atau 500.000 gitu per mobil ya, gue lupa ya. Cuma kalau Avanza kan kayak kacang goreng katanya jualan bisa banyak gitu sebulan gitu ya. Nah itu adalah konsepnya si Astra ya Bapak Ibu ya, dia jualan dengan cara ngasih komisi kepada sales-salesnya, agent-agentnya gitu. Nah gitu ya. Saya mau lari ke Matrix nih teman-teman. Mau lari ke konsepnya Mr. Lado supaya teman-teman tahu nih. Ini saya akhirnya dapat bridging yang pas nih teman-teman ya. Mungkin tahu teman-teman MW itu udah 40 tahun, dia network marketing ya. Dia konsepnya adalah matahari Bapak Ibu. Jadi dia jualannya melalui agent di mana agentnya itu nanti ada marketing plan-nya bentuknya matahari seperti ini ya. Begitu ya. Ada satu lagi mungkin teman-teman di sini ada yang dari Kangen Water juga. Kangen Water tuh dia bentuknya direct sales Bapak Ibu. Jadi dia jual nggak nitip-nitip ke Indomaret dan lain-lain. Dia merekrut namanya agent. Nah, agentnya itu ada konsep marketingnya namanya direct sales. Jadi kalau misalnya nanti ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A kalau nggak salah gitu ya. Nanti semakin kita grupnya besar semakin dapat uang yang besar gitu ya. Oke, nah ini Mr. Lado ini, Metaverse ini gaya marketingnya adalah metric system ya Bapak Ibu. Ini sistem baru yang gue kan ini juga ya. Maksudnya kita tahu lah namanya ada kalau di network marketing ada binary, ada matahari ya. Kalau ini namanya metric system. Jadi bukan MLM. Jadi lucu ya. Orang Kangen Water nggak mau dibilang itu MLM karena dia namanya direct sales. Orang asuransi nggak mau bilang MLM, dia adalah asuransi gitu ya. Nah ini juga ya, Metaverse ini bukan MLM Bapak Ibu. Dia namanya metric system ya. Jadi lucu ya, ya terserah aja deh mau ngomong apa. Tapi ini yang namanya dengan sebut konsep marketing. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, jadi kita tuh ngapain sih nanti kita jualan produknya Mr. Lado Metaverse ini
dengan konsep namanya metric system. Nah, ini dia. Pembagian bonusnya gimana sih? Sama misalnya kalau kalau gue nih masuk ke Riwayat, gue jualin properti gue dapat berapa? Oh, kamu dapat 2,5%, tapi 1%-nya potong buat Riwayat ya. Kan listingnya dari gue. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, ini sama. Nah, kalau gue jualin Metaverse nih, Disneyland-nya Mr. Ado, gue dapat apa nih? Nah, ini ada hitung-hitungannya. Nah, ini hitung-hitungan kita mulai ya dari sini ya, teman-teman ya. Oke, supaya gampang, ilustrasinya kayak beli tiket aja, Bapak Ibu ya, kayak beli tiket. Jadi di sini kita akan membeli 12 tiket. Kalau dulu saya ngomongnya kafling digital ya, saya lebih senang sekarang ngomongnya tiket digital, lebih gampang ilustrasinya. Oke, jadi teman-teman bisa beli tiketnya 12 tiket, bisa beli tiketnya dari yang pertama nih $5, 100.000. Jadi bayangin ya, teman-teman udah bisa beli 100.000, udah bisa jualan. Ya, udah bisa masuk ke ekosistemnya Mr. Lando ya. Nah, makanya ini bisnis murah banget ya. Tapi idealnya itu nanti 5 ya, 5 tiket ya. Karena untuk dapat income 2 juta, 5 juta itu rata-rata kita harus punya 5 tiket sampai 9 tiket lah, itu baru berasa. Kalau satu tiket nih income-nya mungkin masih 100.000, 50.000 ya sehari ya. Ya jadi bagi teman-teman yang udah lama, segera deh kafling 5 ya, supaya berasa income-nya ya. Oke ya. Nah, setiap tiket ini nanti di dalamnya tuh ada tiket-tiket lagi ya. Oke, Mas, aku mau beli langsung 12 tiket boleh ya. Nih kalau 12 tiket tuh 300 juta ya. Ya. Oke, ini tiket hanya ilustrasi untuk mempermudah, ingat ya, bukan dapat tiket beneran ya. Yang jual adalah konsepnya adalah matrix program. Nah, ini duit-duitnya dapatnya dari mana? Begini teman-teman ya. Saat membeli tiket itu kita ada di dalam tiketnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada A, B, C, D, E, F. Oh gitu ya? Mengarah ke judi ya? Masa sih? Gue nggak pernah judi soalnya. Jadi gue nggak tahu ya. Ya terserah lah mau ngomong coupling digital terserah ya. Mending coupling aja ya, bebas-bebas. Iya ya. Masa sih? Saya nggak pernah judi soalnya sih. Tiket itu judi ya. Ya terserah lah ngomongnya apa ya. Wah, saya harus judi dulu nih berarti ya biar tahu ya. Oke, ini A B C D E F. Jadi ada 5 petak ya. A B C D E F gitu ya. Oke. Nah, nanti judi kuda beli tiket. Berarti beli konser Noah. Saya beli tiket konser Noah berarti judi juga ya. Udah nggak apa-apa lah, gue tiket aja ya. Karena tiket ini umum lah ya teman-teman. Lah kita beli tiket kereta kan beli tiket ya. Masa beli tiket kereta judi ya. Tapi thank you ya Mbak Fit ya. Thank you, thank you. Oke. Oke, lanjut ya. Ini tiket 1, tiket 2, tiket 3. Nggak apa-apa lah tiket ya, maaf ya. Karena ini kan nonton konser, beli tiket pesawat kan tiket pesawat juga ya. Beli tiket masuk Dufan kan beli tiket masuk Dufan gitu ya. Oke, jadi tiket 1, tiket 2, tiket 3. Jadi setiap tiap kolom ini, tapi by the way thank you ya Mbak Fit ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 ini isinya 6 ya, 6 tiket. Kolom 2 ini isinya 6 tiket. Nah, kolom 3 ini yang mahal nih. Ini kalau saya bilang nih kayak nonton Coldplay ya atau nonton Alanis Morissette, tua banget ya. Ini misalnya nonton Dewa 19, nih tiket nonton Dewa 19, ini tiket nonton Noah. Nah, yang ini nih tiket nonton luar negeri punya nih kayak Coldplay gitu ya. Misalnya kayak gitu ya atau Blackpink lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi semakin kita jual yang emas ini semakin mahal. Ini ibarat teman-teman jual tiket konser orang luar negeri ya, Blackpink, Noah dan apa namanya? Coldplay dan lain-lain ya. Oke, ini nah, Mas, ini dia. Ini konsep marketingnya ya. Namanya algoritmanya seperti ini ya. Nah, ini apa namanya istilahnya? Ini konsep algoritma marketingnya. Jadi sama seperti kita jadi agentnya Riwayat ya. Ketika agent Riwayat, ya udah nanti kalau mau ngomongin bukan tiket di Kafling Digital Mas Jamie ya sama ini jadi rame amat. Di Mas Jamie, Mas Asa tuh senangnya ngomongnya Kafling ya. Padahal saya dulu juga Kafling Digital ya. Nah, ini masih jual tiap Kafling ya. Sampai belum gue edit nih. Jadi kita dapat duitnya di mana teman-teman? Nah, kita jual tiket 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kita dapat duitnya tuh di sini nih, di C, D, E ya. Di C, D, E gitu ya. Di A, B gitu ya, di A, B. Ini kalau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini ibaratnya kalau kita teman-teman jual tiket konser Noah, yang ini tiket konser Dewa, yang ini jual tiket konser Blackpink gitu ya. Nah, itu gampangnya gitulah.
Maksudnya apa sih kode ini ya? Itulah jual tiket konser lah ibaratnya ya, dengan band yang berbeda-beda gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Anda bisa, wah ini good news-nya, Anda bisa beli satu tiket dulu. Dengan hanya membeli satu tiket masuk, Anda tidak membeli tiket lagi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, waktu kita beli satu tiket, nah tiket pertama tuh $5 guys ya. Nah, nanti ini jadi A, B, C, D, E, F gitu ya. Kita begitu beli tiket, dapat 6 tiket nih di dalamnya. Tiket A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang kita jual nih teman-teman ya. Nah, ini kita jual ya. Mas, kalau aku beli tiket atau kafling digital ini, kalau nggak jual gimana? Iya nggak dapat apa-apa ya. Ya kayak teman-teman beli tiket kereta api gitu, terus teman-teman nggak naik keretanya ya ya punya tiketnya doang ya, nggak berangkat tiket gitu ya. Gitu ya. Nah ini kayak kita harus jualan ya guys. Ini ingat ya, ini bisnis jualan ya. Kalau mau yang nggak jualan, mau duduk diam dapat duit, nanti ada namanya mesin 37 ya. Ditunggu ya. Itu seru juga tuh teman-teman ya. Itu pakai asisten ahli pribadi. Wah gue selipin ya. Teaser mesin 37 ya. Abis ini ya. Oke. Nah, kita udah mulai ya. Misalnya kita udah mulai, oh jualan kepada siapa? Nah, jualan kepada siapa aja. Kita jualannya kepada siapa aja. Ini tiket Force-matic benar. Ya, kita jualan tiket Force-matic. Jualannya bisa siapa aja. Ya kayak kita orang Dufan kan jualan ke siapa aja gitu ya. Nah, ini menariknya nanti ada konsep namanya buka toko ya, teman-teman ya. Buka tokonya namanya kita WA Story. Nanti kita praktekin ya di sini ya. Oke, ketika kita jualan ya, nanti yang beli kan pertama bisa aja saudara kita, teman kita gitu. Dia beli ngapain sih? Nah, dia beli gini. Dia ngeliat, ini ada konsep baru, bisnis berbasis blockchain, ini kayak seperti Disneyland-nya lah gitu ya, bla bla bla. Oh, gue mau dong, gue ikut-ikutan dulu deh gitu ya. Nah, menariknya ketika beli, nanti teman-teman langsung dapat tuh teknik jualan ya. 11 teknik jualan yang paling penting tuh sebenarnya yang paling mahal adalah komunitasnya Bapak Ibu. Teman-teman akan masuk ke dalam sebuah komunitas yang semua orang ngomongin blockchain, NFT, metaverse, gitu ilmunya banyak banget ya guys. Itu nggak ada ruginya, nggak ada resiko sama sekali sih. Jadi teman-teman beli aja deh 100.000, beli aja. Karena begitu masuk ke WA Group itu, wah Mas Jamie itu suka kasih share-share bagus ya tentang metaverse, NFT, dan lain-lain ya. Malah gue banyak belajar di situ ya gitu ya. Oke, nah ketika Anda jual, nah ini belum dapat duit ya, jangan ditanya kenapa ya kok belum dapat duit ya. Ya, ya karena algoritma seperti itu ya. Nah waktu kita jualan yang B, ini misal ke Benny ya, nah kita belum dapat duit juga. Nah kita dapat duit di mana? Nah kita dapat duitnya di sini nih, di C ya, di Charlie. Misalnya ada orang pertama beli, adik kita beli, kakak kita beli, terus yang terakhir teman kita si Charlie. Ini seru juga ya. Ah gue beli-beli aja deh gitu, gue mau ikut mau belajar di dalamnya gitu. Jadi kalau kata Mas Ivan tuh, beli aja sambil belajar gitu, nanti baru belajar sambil jualan gitu ya. Nah ini baru kita dapat $5 nih guys. Nah ini seru nih, serunya gini teman-teman. Kalau kita hanya punya satu tiket ya teman-teman ya, kita bisa punya loh tiket kedua, 3, 4, 5, dan sampai 12 itu dengan cara kita nyimpan namanya profit kita. Jadi ini udah otomatis ya. Jadi contoh nih, kita terjadi penjualan di E. Ini kan sebenarnya harusnya gini ya, kita punya satu kafling atau satu tiket, itu ada, kalau kita jualan A, B, C, D, E, F itu setiap titiknya ini kita dapat $5. Cuma jatah kita itu hanya ada di C, D, dan E ya teman-teman. Kita jualin ini jatah kita cuma C, D, dan E. Oke. Nah kalau kita nggak punya tiket kedua atau kafling kedua, tiket ke E ya, tiket ke E ini jadi tabungan guys, jadi tabungan ya. Ditabungin nih sama Mister Lado, baik banget ya. Jadi kita nggak terima duit ya. Nah, tiket kedua juga $5. Ingat ya, jadi harga tiket atau harga kafling itu 2 kali lipat ya, 5, kafling 1 5, kafling kedua 10 kali 2 aja. Kafling ketiga tuh kali 2 lagi ya, berapa tuh? 20, 40, nah kayak gitu seterusnya ya. Nah, kalau kita sudah kejual D dan E, ini otomatis kebuka lah kafling kedua atau namanya tiket kedua. Jadi kita pertama kita punya tiketnya Noah ya, konser Noah, yang kedua kita bisa punya tiketnya Dewa. Jadi kita bisa jualan tiket konser Noah sama tiket konser Dewa gitu. Contoh ya, Noahnya nih sekali jualan kita dapat $5, kalau Dewanya sekali jualan dapat $10. Jadi ingat ya, kalau tiketnya harganya $10, setiap penjual ini kita dapat $10. Tapi jatah kita adanya di mana? Di C, D, dan E gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Pas saat kita jual tiket yang F, ini bukan hak kita ya, ini akan ke pengundang ya Bapak Ibu ya. Ini yang seru loh teman-teman. Ini ibarat kalau kita sebagai manajernya Astra gitu ya. Astra kasih target kita nih suruh jualan Avanza sekian. Oke. Ya udah kan ada marketing-marketing ya. Ini kamu jual.
Jadi setiap marketing kita yang jual, kalau kitanya manajer atau supervisor, kita kecipratan dulu tuh, kayak gitu ya. Jadi kita dapat hak dari bagi hasil yang jual si marketingnya Astra kita gitu loh, kalau kita manajer ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, sama ini, kalau kita nanti udah punya partner, kalau partner kita yang jualan, ya kita nanti bagi hasilnya di F ini nih. Wah, ini yang nanti duitnya nggak habis-habis ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berada di tiket kedua ya. Prosesnya sama dengan tiket satu, bedanya sekarang $10 ya. Nah, kayak gini. Dan seterusnya nih teman-teman ya. Gampang ya, mudah-mudahan gampang dicerna ya. Kalau misalnya nanti udah terjual sampai F, ini habis gimana? Ini kosong lagi Bapak Ibu ya. Ini kosong lagi ya. Tiketnya kosong lagi dan kita bisa jual lagi. Dan menariknya nanti berikutnya yang jualan tuh bukan kita. Yang menarik itu yang jualan nanti bisa partner kita atau agent kita gitu ya. Ini sama seperti kita jualan konser Noah di Bali nih. Jual habis nih. Kita punya 6 tiket nih dikasih jatah. Jualan habis. Ya udah habis kan. Ya udah nanti berikutnya nungguin Noah konser lagi di Jakarta gitu ya. Wah, Noah mau konser lagi Jakarta. Nih kamu 6 tiket lagi kamu jualin lagi. Aduh, aku udah malas. Aku udah punya agent. Nah, agentku yang jualan gitu. Nah, nanti di belakang ya, kasih tahu ya. Nah, ini sama seperti ini ya. Bedanya kalau yang tiket kedua nih CDE-nya ini $10, $10, $10 yang kalau kita nggak punya tiket yang berikutnya atau kafling berikutnya berarti ini DE-nya ini kosong ya. DE-nya ditabung. Jadi punya kafling ketiga dan seterusnya. Inilah teman-teman ya. Bahkan ada kita punya teman Bang Jos itu mulainya cuma 100.000 udah dapat 11 sampai 15 juta gitu ya. Karena dia jago banget jualan ya, guys. Kenapa setiap ada Zoom selalu ada kucing? Tahu aja dia. Oke, nah seperti ini ya. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau nggak ada yang nggak ngerti di chat aja ya. Ini ada Om Jamie nih, thank you. Mas Jamie ini sudah 9,7 juta sehari, guys. Asik ya. Oke, nah sama nih kalau kita jualan tiket yang ketiga, AB atau kafling digital lah, kalau mau ngomong kafling digital ya. Kalau jualan kafling AB, tapi kalau kita nggak punya kafling yang berikutnya, AB-nya jadi tabungan dulu. Ya, nanti kebuka kafling yang keempat gitu. Oh iya, thank you ya. Thank you. Berkah ya kalau ada kucing. Iya, iya. Makasih, Mas. Boleh nggak jualannya di Japri per orang? Nanti ada tekniknya, Mas. Yuk, nanti tekniknya di belakang ya. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Contoh Anda punya 3 tiket nih, ya. Jadi bukan berarti yang beli itu satu satu kan misalnya, Mas kalau aku punya tiket, ini kan 6 tiket, berarti aku jualin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya tiket kedua 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi aku harus jualan banyak banget ke orang-orang gitu ya. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Ini ibarat gini. Ini ada konser Noah, Dewa 19 sama Blackpink nih, bertiga nih konser bareng nih teman-teman. Nah, teman-teman beli tiketnya dulu. Jadi kayak calo ya. Ya beli tiketnya lah, ibaratnya kayak gitu ya. Punya tiketnya ya, punya tiketnya. Nah, bisa jadi teman kita dia suka Noah, dia suka Dewa, dia suka Blackpink gitu. Nah, begitu dia beli semuanya Bapak Ibu ya. Nah, ketika teman kita beli ya, dia akan beli di tiket yang Noahnya ini yang satu di titik satu, tiket B-nya di Dewanya nih yang ini, Blackpink-nya yang ini. Ingat ya, jatah kita bukan di sini ya. Jadi jatah kita adalah penjualan yang ke C, D, E ya. Berarti orang ketiga ya, keempat ya. Jadi ya ibarat gini, kita dikasih kesempatan sama perusahaan nih, kamu jualin 6 tiket, tapi profit kamu adalah 3 tiket ya. 3 tiket yang pertama itu jatahnya orang lain ya gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini 1 kali kerja seumur hidup nih, guys. Oke, saya mau kasih lihat dulu ya dashboard. Oh ya nggak apa-apa, lanjut di sini dulu ya. Ini yang saya suka Bapak Ibu, di dunia affiliate itu saya selalu mencari bisnis yang gua kalau bisa nggak mau kerja seumur hidup, gimana caranya. Kalau kita yang punya produk, kita harus jualan produk seumur hidup. Produknya habis, kita harus beli lagi, jualan lagi, beli lagi, jualan lagi. Tahu nggak teman-teman, bisnis paling indah di dunia makanya affiliate. Yang ada berbasis partner ya. Atau kalau di MLM itu ada downline lah gitu ibaratnya. Kalau berbasis partner, ibarat gini ya, kita punya bisnis properti. Ini bukan MLM ya. Entah kenapa nggak mau dibilang MLM ya, Mr. Lado ya. Karena ini matrix program. Kalau ditanya, ini MLM bukan? Bukan, ini namanya matrix program. Gitu ya. Sama kayak Astra itu kan juga nggak mau dibilang MLM ya. Padahal dia susunan pembagian hasilnya gitu loh. Dari manajer ke supervisor ke marketing. Jadi dapat tuh dipotong-potong gitu ya.
Nah, dengan seperti ini kalau kita punya 6 partner tuh kayak ibarat kayak teman-teman punya bisnis properti, ngerekrut 6 agent, agentnya bagus semua. Jadi setiap kali udah yang jualan mereka terus tuh, kita bagi hasil terus aja dapat duit dari mereka semua gitu ya. Ini keren loh Bapak Ibu ya. Nah menariknya emang awalnya kita akan jadi agent dulu, jadi partner dulu. Nanti one day kita akan jadi pemiliknya Bapak Ibu. Pemilik itu ibarat kalau kita udah jadi agent, nanti udah jadi partner, terus kita nanti berhasil mendapatkan partner. Nah partner itu yang nanti udah meneruskan perjuangan kita ibaratnya gitu. Dan kita passive income. Oke, seperti itu ya. Nah ini nanti, oh ya ada yang saya suka nih. Kita bukan nyari-nyari, ini gue suka nih teman-teman ya. Kita udah ketemu konsep yang gimana kita nggak nyari-nyari orang ya. Nggak ngejar-ngejar orang, nggak nyari-nyari bayar, nggak nyari-nyari partner, tapi yang kita kerjakan adalah brutal mengerjakan PR sehingga orang itu datang sendiri. Ini ibarat kayak kita buka toko ya, kayak misalnya contoh di Indomaret, kita buka jualan ayam bakar di depan Indomaret. Itu kan Indomaret trafficnya udah ada ya. Kita tinggal buka tokonya, orang ngelihat kan. Begitu ngelihat dia datang, dia nanya, dia beli gitu. Nah, itu konsep nanti kayak gitu. Gimana cara kita buka toko setiap hari dengan cara mengerjakan PR sehingga kita yang disamperin buyer untuk beli gitu. Oke? Nah, tugas kita menariknya hanya perlu ketemu 6 partner yang tepat nih, guys, ya. Nah, kalau udah ketemu 6 partner yang tepat, nanti kayak gini nih ilustrasinya ya. Teman-teman harus ikut nonton Zoom ini berkali-kali baru ngerti ya, teman-teman ya. Karena ini saya dulu memahami juga susah ya. Tugas tugas kita adalah menemukan 6 partner yang tepat. Mas, kalau 6 partner itu malas jualan ya berarti bukan orang yang tepat ya. Jadi emang harus 6 partner ini harus tepat ya, harus jago jualan juga ya. Ini contoh ya, kita misalnya berhasil jualan ke satu nih, partner satu ya yang Pak Kumis ini ya. Nah, kalau dia beli udah otomatis dia harus jualan ya, karena ini kan bukan duduk diam dapat duit ya. Oke, jualannya gimana? Nanti ngerjain PR. Nah, dia jualan juga kan dia punya 6 tiket juga ya. Ini contoh konser Noah, ini kita kita kayak bandarnya punya konser Noah. Nih lu juga jualin konser Noah gue ya gitu ya. Nanti bagi hasil ya gitu ya. Nah, bagi hasilnya gua dapatnya yang di F ya, di sini gitu loh teman-teman ya. Nah, akhirnya partner satu jualin kan A, B, C. Nah, C, D, E-nya dia dapat duit kan $5, $5, $5. Nah, yang terakhir ini, jadi ingat ya, setiap penjualan terakhir partner kita itu akan masuk ke titik kita lagi nih teman-teman ya. Jadi pertama ini kita jualan ke 6 ini, kita udah beres, selesai udah jualan 6, kita dapat $15 kan, dapatnya nih $5, $5, $5. Ya $15 makanya. Dengan catatan kita sudah punya kafling kedua ya atau tiket kedua gitu. Nah sama nih partner kedua juga, konser Noah udah mau mulai cepetan jualan-jualan gitu misalnya jual. Akhirnya dia jualan tiket ke terakhir ini terjual, ini akan masuk ke titik kita. Nah ini pas yang titik ini kan belum dapat duit ya. 1, 2 nih ya ya semoga berkah Mbak Fit. Selamat berdoa. Sholat apa ini jam segini? Waduh, hebat ya. Partner 3 ini jualan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, penjualan tiket yang terakhir ini akan masuk ke kita. Nah, otomatis kita dapat $5 guys. Ya. Penjualan partner keempat, kelima, keenam ini dapat lagi $5, $5. Bayangin ya, setiap partner kita penjualan titik terakhirnya itu akan masuk ke kita. Inilah yang terjadi. Ini akan income kita luar biasa nih teman-teman. Tidak akan terhentikan ya guys ya. Nah ini sama ya, kalau tiket kedua nih contoh tadi kan tiketnya Noah, ini sekarang tiketnya Dewa. Aku juga jualan tiketnya Dewa gitu ya. Ini kita jual pertama jualan 6 tiket Dewa laris gitu ya, dapatnya $30. Nah berikutnya kan mereka yang jualan nih, partner mereka ya. Oke. Ya udah, ini akhirnya penjualan tiket ini dapat, ini nggak dapat, yang kedua nggak dapat, yang ketiga $10, $10. Nah yang terakhir ini yang mantap nih teman-teman ya, kolom ketiga ini ya, $20 loh sekali dapat ya. 400.000 ya, 300.000 ya guys. Bukan jualan tiket konser, ilustrasi aja ya. Nanti nggak habis-habis nih. Oke, nah partner ketiga dia kan jualan tiket ya. Ini Mas Abdullah telat ya. Jadi tiket konser ini hanya ilustrasi ya. Sebenarnya kita jualan matrix program. Produknya Mr. Lado ya, itu metaverse, NFT, web. Wah, nanti balik lagi ke belakang. Nanti yang telat nonton ini ya, replaynya ya. Tiket ini hanya ilustrasi aja supaya gampang dimengerti. Oke, sekarang kita oh ya ini yang menarik teman-teman. Kalau kita punya satu partner yang hebat aja gitu ya. Setiap penjualan terakhir dia kan masuk ke kita. Nah dia kan besok jualan lagi ya. Bisa jadi dia jualan, penjualan terakhir masuk ke kita lagi nih. Kalau kita punya satu partner bisa jadi kita juga tetap dapat passive income ya. Ini fair juga loh. Kenapa?
Karena di dunia properti, misalnya kita punya bisnis properti, punya Riwayat lah gitu ya. Terus kita ngerekrut karyawan, ngerekrut agen-agen tuh nggak dapat gitu. Ternyata hanya satu agen, tapi agen ini jago banget jualannya. Ya udah kita dapat profit dari dia melulu gitu ya. Nah ini menarik ya teman-teman. Bisa jadi kalau kita partner kita jago banget, bisa jadi kita passive income dari satu orang ini juga gitu ya. Karena penjualan terakhir dia akan ngisi, udah ngulang aja terus kayak gitu ya. Oke, kita akan lihat dashboardnya secara live ya teman-teman. Saya akan share di sini. Ini dashboard yang akan teman-teman lihat nanti ya. Oke. Nah, namanya token pocket ya. Ini saya selalu duitnya saya cairin terus ya tiap hari ya. Biar duitnya nggak numpuk di situ ya. Nah, nanti teman-teman dapatnya seperti ini ya. Nanti dashboardnya seperti ini ada diagrammatic. Apa nih? Mobizen. Nah, ini teman-teman nanti kayak gini nih. Setiap hari ngeliat kayak gini. Nah, ini kalau saya kan sejujurnya udah nggak jualan ya teman-teman ya. Jadi udah agentnya udah partner kita udah jalan sendiri nih semuanya ya. Nah, ini contoh nih hari ini saya barusan nih masuk nih. 5 day itu berapa ya? Ini hari ini tanggal 6, tanggal 22 ya. Lumayan ya. 40, 25 nih sampai jam segini ya. 40, 25 berarti 65 ya, 65 nih. Sampai jam segini sudah income saya 975.000. Lumayan banget ya teman-teman ya. Ini saya bilang tadi ya, orang di luar sana kerja keras dari pagi sampai malam untuk dapetin 500.000 sejuta itu udah berat ya. Sebenarnya mungkin mereka belum lihat peluang ini ya. Kalau ngeliat peluang ini ya sambil jalan kan bisa dapet double income gitu ya. Terus ini lagi tanggal 21 nih, tanggal 21 kemarin nih ya. Lumayan nih ya, 80, 90 nih kemarin nih teman-teman ya. Emang naik turun ya teman-teman ya, 90 ya, kali 15.000. 1,3 nih kemarin. Terus nih pernah ya ini kayak gini nih. 160 nih tanggal 16 nih. 160 nih tanggal 16 ya. 160 tambah 20, 180, 180 nih tanggal 16 nih. 180 kali 15.000. 2,7 juta nih satu hari. Bapak Ibu bisa bayangin nggak kerjanya nanti saya ajarin ya, gila ya, ini benar-benar bukan saya hebat Bapak Ibu, ini yang hebat itu ini produk itu laku banget ya. Nah nanti teman-teman juga diajarin ini ya pakai Lio-nya ini ya. Jadi nanti kalau kita kayak bisnis beneran lah, kayak bisnis konvensional lah, kalau udah ada omset ya masukin ini gue udah males banget ngisi ini. Nah ini nanti teman-teman diajarin, nah ini kayak gini ya. Jadi catat ya teman-teman ya, baru mulai nanti begitu kan hari ini teman-teman pada beli nih, kan cuma 100.000 beli aja udahlah, nggak ada resiko sama sekali ya. Beli nih, nanti teman-teman beli ya. Terus kalau ada penjualan mulai dicatetin ya. Nah ini kayak saya catetin nih. Nih saya baru masuk tuh kan 5 September. Nah begitu masuk nggak ada duitnya ya. Besok saya langsung jualan, kaget juga ya. Langsung dapat 375.000, $25 ya. 375.000. Ingat ya, ini bukan investasi bodong ya. Jadi ini bisnis beneran ya. Jadinya kadang-kadang income kita 375, kadang-kadang nol gitu ya. Kadang-kadang nggak ada omset nih gue nih, nggak ada nol, nggak ada income tuh. Nih tanggal 8 1,2 juta. Ini awal-awal 75.000, 150.000. Nah mulai nih pas kafling ke apa kelima ya, mulai nih masuk 1,9 juta, 1 juta, 6 juta, 1,4 juta. Saya sendiri malah belum 9 juta ya. Mas Jimmy udah 9 juta nih. Kayak gini baru turun nih. 1,8, 2,5, 5,3 juta sehari nih teman-teman. Jadi di total 92 hari itu udah 125 juta. Oke. Wah ini seru ya teman-teman ya, seru banget ya. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang abis ini kita kan kasih tahu nih teman-teman caranya eh, gimana cara ngerjain PR-nya ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini ya? Mana Zoom ya? Stop share. Oke, ini share screen.
Share screen, share screen. Yang nggak bisa jual tiket dapat apa? Nah, kalau sekarang ini dapat ilmu teknik jualan yang bisa dipakai di bisnis apapun sih sebenarnya ya. Sama ini ya nanti kalau udah sebenarnya gini sih, kalau misalnya beli nggak yakin bisa jual, nggak usah beli juga sih. Cuma kalau misalnya teman-teman, gue mau beli karena gue mau belajar ada teknik jualannya nih, seru juga ya. Gue punya bisnis konvensional nih, siapa tahu bisa dipakai nih ilmunya. Nah itu bisa aja. Atau gue beli karena gue mau masuk komunitasnya, mau belajar blockchain. Kalau kalau nanya ada yang jawab bantuin. Nah itu terserah ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, nanti ilmunya di sini ya. Jadi kalau teman-teman udah masuk nanti dapat ini. Nah ini yang saya lakukan nih teman-teman. Untuk dapat 100 juta itu selama 3 bulan terakhir itu saya kumpulin di sini ya. Wah gila kemarin yang berhasil apa aja ya. Ya gue catetin di sini nih. Nanti teman-teman bisa ikut menikmati ya. Kalau teman-teman nanti masuk klub 56 ya, kalau udah punya 5 covering dan closing 6 itu dapat ilmu lagi namanya ilmu TikTok, yaitu si Swandi berhasil closing 38 tanpa berarti tanpa nyari-nyari orang ya. Sekarang tuh eranya udah era digital teman-teman ya. Udah bukan saatnya nyari-nyari orang ya. Saatnya orang nyari-nyari kita untuk gabung gitu ya. Gue bukain aja semua ya. Teaser ya. Kalau DAI jual sesama. Bukan, kalau dapat DAI, kalau dapat profit, kita cairin di pintu atau toko kripto profit kita, Mbak. Oke, ini kayak gini nih. Ini yang saya lakukan ya. Saya melakukan dulu namanya 3 sampai 5 WA status. Ini disebut dengan buka toko nih, teman-teman ya. Buka toko ya. Kan kita malas ya nyari-nyari orang ya. Walaupun semua bisnis tuh harus nyari-nyari orang loh teman-teman. Cuma yang kita lakukan adalah sebenarnya kita tetap nyari orang, tapi yang kita lakukan adalah buka toko, orang itu yang nyari kita gitu. Mas, kan pernah nggak kita misalnya, aduh gue pengen beli tahu goreng di depan Indomaret. Lah, Mas ini tukangnya kemana nih kok belum buka-buka? Nah itu sebenarnya orang itu di luar sana teman-teman. Banyak banget yang mau beli metaverse nih teman-teman. Di luar sana ya. Makanya saya juga kaget ya. Tugas kita cuma buka toko. Buka toko tuh kayak gini, kita WA status ya. Contoh nih, kalau misalnya teman-teman nanti baru beli ya. Nah, di foto tuh dashboardnya. Kayak gini kan, nanti dashboard kayak gini kan. Langsung cerita ya di WA status. Waduh, bisnis baru semoga berkah gitu ya. Semoga awal yang bagus nih. Foto aja kayak gini langsung bilang start 5 kafling atau kalau saya sering bilang history starts today. Jadi sejarah dimulai hari ini. History starts today itu kata-kata dari Steve Jobs ya Bapak Ibu ya. Sejarah dimulai hari ini. Oke, kayak gini. Foto teman-teman ya. Nanti orang nanya kan. Kamu nanya. Orang kan nanya kan. Ngelawak sendiri, ketawa sendiri gue. Orang tuh nanya, nanti nanyanya. Asem juga nih si Cemek nih. Jadi orang biasanya nanya, bro itu apaan sih lu gitu. Kafling tuh apa sih? Teman-teman yang melakukan apa? Kan kita kan nggak bisa jualan ya, namanya juga baru masuk. Gampang banget jawabnya begini, bro ini bisnis teknologi blockchain, ini bisnis masa depan nih. Cuma gue nggak ngerti nih, gue belum ngerti. Nanti malam ada zoomnya, nanti kalau ada link zoomnya gue kasih lu ya, lu belajar ya. Gue juga baru belajar. Udah akhirnya orang nonton di sini, ketika dia nonton, bro seru juga. Cara daftar gimana? Ini linknya nih, lu daftar sendiri ya. Gue juga masih belum ngerti gitu. Udah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak nyari orang, orang tuh nyari kita guys. Nah ini banyak ya teknik-teknik gambarnya kayak gitu. Nanti sebenarnya anak-anak tuh kan suka posting di WA group ya. Itu yang kita tinggal comot ya. Kita comot, kita posting aja di WA story. Yang penting jangan bohong ya. Misalnya, bro lu udah 1 juta sehari. Iya dong, gue 1 juta sehari dong gitu ya. Terus makanya lu join gitu ya. Jangan nih teman-teman ya. Jujur itu paling penting ya. Kalau misalnya ada yang nanya, itu 1 juta. Oh itu mentor gue. Oh itu senior gue tuh udah 1 juta. Seru lu bro gitu ya. Nanti malam ikut Zoom ya gitu. Ya gitu atau kasih reply-nya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Terus apa lagi nih? Teknik jemput bola. Ini teknik jemput bola juga teknik yang seru banget ya. Teknik jemput bola ini ada videonya segala ya teman-teman ya. Ini praktek di sini ya. Kalau dibahas 11 teknik ini bisa 2 jam lebih ya. Sendiri sih. Jadi teknik jemput bola itu semacam kita, nah ini kita lihat ya. Semacam kita kayak ini teman-teman, memantau status-status orang. Kan orang suka bikin status ya.
Nah, bikin status ini lebih tekniknya lebih lebih tajam ya. Ini lebih lebih kena sih. Kalau teman-teman yang biasa di dunia marketing, asuransi dan lain-lain, ini yang harus dimainkan nih. Jadi kalau misalnya ada orang bikin status, kita tanya, "Bro, lu lagi di mana tuh? Seru banget tuh," gitu ya. Nah, tugas kita aja lah, tegur sapa setiap hari nyariin yang just now kayak gini teman-teman ya. Nah, biasanya orang yang bikin status, dia hobi juga ngeliat status orang. Jadi kita mau ngebales teman-teman, ngebales dalam arti positif ya. Contoh, ada orang jualan kan biasa status juga pada jualan, jualan misalnya jualan Tupperware gitu contohnya ya. Mas, Mbak itu Tupperware yang kecil berapa sih gitu? Pernah nanya gitu ya. Pernah nanya, kamu nanya. Nanya gitu, oh gila bagus juga ya, itu model baru ya gitu. Gila basa-basi aja nanya. Sambil kita ngechat, kita bikin status bro. Bro lagi, kita bikin status teman-teman ya. Kita bikin status, oh hari ini si ini dapat 1 juta gitu. Biasanya dia akan gantian liatin status kita gitu teman-teman ya. Dia jangan-jangan bisa kejadian pas dia lagi mau niat jualan, dia ngeliat status kita, dia malah ikut gabung ke kita gitu. Misalnya, itu apa sih? Ya ini gue udah lama nih jualan begini, gue nggak laku-laku. Gue mau coba berapa sih modalnya? Nah ini bisa 100.000 gitu. Caranya gimana? Nah gue nggak ngerti caranya. Nanti malam ada zoomnya, lu nonton zoomnya ya gitu. Udah gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Udah sampai kapan? Sampai ketemu 6 partner yang tepat. Nah ini juga, ini apa nih teknik apa ya? Banyak ya. Nih dengan kolom Telegram juga kita nanti ngebangun namanya kolom Telegram. Jadi ya baik teman-teman, sekarang kita sudah, nah ini kayak gini ya. Jadi yang udah bertanya-tanya itu langsung masukin kolom Telegram, di mana nanti kita idenya adalah mengumpulkan leads ya, gitu ya. Karena orang beli itu nggak langsung beli ya teman-teman ya. Makanya harus kumpulin di kolam, di mana kolam itu kita kasih edukasi, kasih testimoni dan itu baru orang beli gitu ya. Sama kayak kita ini Bapak Ibu, kita punya jualan gorengan contoh ya di depan Indomaret ya, gerobakan gitu ya. Nah kita tuh harus buka tiap hari teman-teman. Supaya apa? Orang kan pertama nengok gitu. Dia mau beli aqua di Indomaret, dia ngeliat, ada tahu nih, besok aja beli ah. Ada tahu nih, besok aja beli ah. Gue nggak beli-beli ah, yaudah deh sekarang beli. Nah kayak gitu teman-teman. Itu namanya istilahnya buka toko ya. Asik ya teman-teman. Ya ada namanya teknik anak baik. Bagaimana kita jadi anak baik di setiap WA group sehingga kita nanti dicari orang sehingga orang mau beli sama kita. Ada teknik WA seru, ada teknik YouTube-nya depan mata, ini teknik YouTube depan mata ya teman-teman ya. Tuh, ada barongsai segala apa lagi nih ya. Banyak ya. Ini ada teknik kolam marketing, bersen ya. Bagaimana kita ngumpulin kolam di email, terus kita infoin dia setiap hari lewat email. Karena gini teman-teman, email marketing ini penting ya. Email marketing ini pasarnya menengah atas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngejar orang beli 5 kafling, 10 kafling itu di email marketing. Karena biasanya orang yang menggunakan email marketing adalah menggunakan email adalah pebisnis ya. Rata-rata pebisnis ya yang hobinya ngelihat mencari peluang itu lewat email tuh pebisnis. Nah, makanya gue bikin namanya kolom email itu, yang belum coba tonton ya ini ya di jurus email, kolom email ya. Ini teknik closing ngambil offline tuh, inget ya. Ini keren juga nih. Teman Anda tidak suka dijual-jualin, namun teman Anda suka mendengar story. Nah, ini Mas Jemi. Mas Jemi selalu saya closing, saya punya 6 mesin uang. Mas Jemi closing semua ya. Pas mesin, ini saya menggunakan teknik ini ya. Bercerita ya. Jadi gimana caranya kita ngopi tapi nggak kelihatan jualan gitu. Ngopi, ngajak ngopi yuk, bla bla bla. Ini ada panjang nih. Ini teman-teman bisa baca ya nanti ya. Teknik-tekniknya panjang nih. Jadi semacam kita ngajak ngopi yuk, ngobrol, nah, terus basa-basi, jangan sampai jualan ya guys. Terus kita tanya kegiatannya, Mas sekarang apa kegiatannya, keluarga gimana? Oh sekarang gue udah ada resign nih, bla bla bla. Gue sekarang kegiatannya bla 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 gini ya. Oh gitu. Terus tanya, oh ya sekarang bisnis apa, bla bla bla. Terus tanya gitu sampai dia nanya balik ke kita. Emang kalau lu sekarang bisnisnya apa, Ber? Nah itulah kesempatan kita. Gue sekarang lagi coba blockchain, gue baru mulai sih gitu ya. Nanti kalau mau nanti ikut Zoom-nya nanti malam tuh ada tuh. Cuma gue bener-bener baru mulai nih, gue nggak ngerti. Cuma orang-orang dapat 1 juta, 5 juta sehari tuh gampang banget gitu. Oh iya? Wah gue lagi nyari peluang bisnis. Boleh dong gue nanti kasih link Zoom-nya ya. Nah kayak gitu guys. Baterainya low ya. Terima kasih Mbak Marta. Nah ini ada YouTube Short. Ada nih apa nih? Detik terakhir. Wah ini keren ya. Ini kayak Michael Jordan ya. Waktu menang sama Utah Jazz ya. Jadi di detik terakhir dia shoot, masuk, terus menang. Ini ada tekniknya lagi ya. Aduh nanti kalau dibahas kepanjangan ya.
Nah, ada storytelling, terus ada cara ini ya, terus belajar dari Bunda Korla, banyak banget ya ilmunya ya. Membuat laporan income harian dengan Leo. Belum lagi nanti, nah ini nih buat teman-teman yang udah mulai ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini ya? Wow, ini yang baru nih guys. Ini yang untuk khusus klub 56. Klub 56 itu apa sih? Bagi teman-teman yang udah punya 5 kafling dan udah closing 6 partner. Wah, itu kita makin advance sih Bapak Ibu ya. Karena kita mau mempercepat income kita gitu ya. Nah, ini mahasiswa Andi keren banget ya. Dia membuat teknik bagaimana closing 38 orang tanpa ngejar-ngejar ya. Tanpa nyari-nyari orang dengan membuat TikTok sederhana bisa closing 38. Wah, makanya teman-teman yang sudah punya kafling digital, tiket digital segera closing 5 partner, closing 6 partner dan mencapai 6 kafling ya. Kita akan lebih advance lagi, kita mau cepet, kalau bisa cepet ngapain lambat gitu ya. Kayak gitu ya. Wah, banyak banget ya dapatnya ya guys. Itu kalau dibongkar semua lama ya. Nah, good news-nya teman-teman, semua bisa mulai dari $5, 100.000 sudah bisa mulai ya teman-teman ya. Jadi ya siapa yang bilang ya? Bu Odo apa siapa ya yang bilang? Ya lalu 100.000 aja nanya resikonya kayak apa? Udah beli aja. Lu kalau nggak beli sekarang juga nanti keluar-keluar belanja Indomaret beli ciki-ciki juga habis 100.000. Oh ya juga ya. Ini bukan, tapi emang bener ya teman-teman ya. Kadang-kadang gini ya 100.000 mahal lah gitu ya. 100.000 mahal gitu ya. Tapi besok jajan GoFood itu 100.000 gitu. Tapi idealnya tuh emang 5 tiket ya. Ini masih diskon nih teman-teman ya. $155. Ini idealnya. Kalau mau income di atas 2 juta 5 juta 5 tiket tuh lebih 5 kafling ya, lebih cepat, lebih power, lebih kelihatan gitu ya. Karena uang-uang gede kan di $40, $80 ini profitnya di kafling 4 45 itu ya. Makanya teman-teman yang sudah ini segera ya upgrade ya teman-teman ya. Yang sudah member ya. Oke, ini 4 langkah mulai gampang banget. Kalau misalnya, Mas, boleh ya berarti 100.000 boleh? Boleh gitu. Nanti segera japri pengundang. Nanti teman-teman langsung langkah 1 nanti diajarin cara buat walletnya. Nanti ada tutorialnya lengkap lah. Tinggal tonton aja tutorialnya, isi sendiri, nanti langsung masuk grup gitu ya. Langkah 2 isi saldo, langkah 3-nya beli kafling, ya udah 4 jual kafling. Oh iya disclaimer ya, ini bukan duduk diam dapat duit ya. Jadi harus jualan ya. Kalau Mas aku nggak suka jual-jualan begini. Padahal sebenarnya kita nggak jualan ya. Kita cuma ngerjain PR 1 menit yang tadi aja gitu ya. Aku maunya yang duduk diam dapat duit ada nggak? Ada, nanti mesin 37 ditunggu ya. Itu asisten staf ahli pribadi, itu semacam kayak asisten yang menjual belikan produk kita tuh secara otomatis. Wah keren nanti ya ditunggu ya mesin 37 ya. Ini kan mesin 35 ya. Lah ada mesin 36. Mesin 36 apa? Mesin 36 itu dari Jepang, itu juga modalnya cuma 870.000 guys. Itu banyak banget yang udah dapat 1 M juga ya. Oke, nah ini resiko-resiko ya teman-teman ya, kayak first travel ini aduh banyak ya. Jadi semua bisnis beresiko ya. Jadi kalau ditanya resikonya, ya semua bisnis beresiko. Tapi kalau cuma 100.000 ya nggak ada resikonya ya. Oh gitu ya. Oke, ini potensi income 1 kali panen ya. Nah, oke nih potensi yang teman-teman bisa dapatkan nanti ya. Kalau misalnya teman-teman punya 3 tiket, kan kerja kita cuma sekali ya. Closing 6 partner yang hebat ya. Ingat ya, kerja kita cuma sekali, tapi sekalinya itu closing partner yang hebat ya. Bukan kita kerja closing 6 terus 6-6-nya tuh nggak ngapa-ngapain juga gitu. Itu belum selesai ya. Pastikan bahwa yang kita closing 6 partner tuh yang hebat. Jadi 6 partner yang hebat ini kita temukan tuh nggak, kalau teman-teman beruntung ya, gue closing 6 kok 6-6-nya bagus semua ya. Gue kok nggak ngapa-ngapain sekarang udah dapat duit ya gitu ya. Wah itu Anda beruntung sekali ya, karena nggak mungkin begitu langsung dapat 6 yang hebat tuh nggak mungkin ya. Itu mungkin dari 12 closing dulu baru dapat 6 atau dari 50 dapat 6 gitu ya. Oke, misalnya contoh nih bulan pertama kita berhasil jual 6 ya. Artinya kita punya 3 tiket, ada 6 partner kita beli 6 tiket juga dan akhirnya mereka jualan. Ingat ya, penjualan tiket terakhirnya mereka di masing-masing kafling
itu masuk ke kita ya. Makanya kan ini contoh nih, kita kan closing nih. Ini kan bulan pertama kita udah selesai. Bulan kedua nih yang ngisi ini ya, yang jualin tiket kita yang A ini adalah partner kita yang terjual di kafling terakhirnya, di titik terakhirnya dia jualan terus masuk ke kita nih gitu ya. Nah, ini kita nggak dapet duit kan, kita nggak dapet duit. Nah, di sini kita dapet duit nih. Bayangkan misal kita punya 6 partner, satu partner kita bisa nyelesain semua bersamaan dalam waktu 1 bulan ya. Artinya 1 bulan ini dari tiket 1 nih, kafling 1 kita punya income $15. Di kafling 2 kita punya income $30. Di kafling 3 atau tiket 3 kita punya $40. Jadi artinya kalau dalam sebulan 6 partner kita semua berhasil jualan 6, kita income-nya adalah 1,1 juta. Ingat ya, partner kita yang udah jualan, bukan kita lagi nih guys. Loh Mas, kalau gue masih mau jualan, duitnya lebih banyak lagi gitu ya. Kalau saya sih, ya jualan juga santai sih, kayak buka toko ya, tinggal WA story aja tiap hari ya. Walaupun udah nggak jualan, tapi WA story aja, orang kerjaan cuma semenit ya. Nah kalau teman-teman udah di kafling 456 nih, bayangin ya, nanti sekali kita jual 456, itu 9.520.000 bisa terjual. Kalau misalnya semua kompak jualan dalam 1 bulan, wih 9 juta ya. Ini ditambah ini ya teman-teman ya, tuh. Jadi dan ya, ini plus ya, plus ini ya. Karena kan kalau kita jualan 6 kafling kan, kafling 1, 2, 3 otomatis kejual. Jadi orang nggak bisa beli langsung, aku mau beli yang tiket 6 aja nggak bisa, dia harus beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau mau nonton Blackpink, dia harus beli tiket Noah, Dewa 19, Niji dan lain-lain gitu ya. Ayu Ting Ting dan lain-lain gitu ya. Wah, ini yang paling serem tuh di sini nih teman-teman ya. Kalau sudah punya tiket 10, 11, 12. Mas udah ada belum yang tiket 12? Wah, senior kita tuh udah ada ya. Makanya sekali closing itu baru di sini ya, kalau nggak salah tiket 11 ya. Sekali closing tuh 40 juta, teman-teman, 40 juta. Ada yang udah closing sehari closing tuh 80 juta ya. Ini ibarat ya kita kayak jualan klaster premium lah kalau ngomongin kafling digital ya. Jadi kayak di Nava Park gitu ya. Jadi di BSD ada perumahan mewah. Itu kalau kita berhasil jual perumahan mewah itu, tiket perumahan mewahnya itu, ya kita income-nya 150 juta nih guys. Sekali closing ini ya. Wah, gua nggak ngerti ya. Ini one day nih kalau Zoom berikutnya nanti Zoom-nya mungkin Zoom 3 bulan, 6 bulan lagi nih yang angka-angkanya ini angkanya udah ngeri-ngeri ya. Jangan teman-teman yang ngisi Zoom itu nanti udah ngisi, gua hari ini 20 juta nih, lumayan juga ya. Jangan udah teman-teman yang ngisi Zoom ya udah 20 juta. Wah, gua hari ini lumayan nih 80 juta ya gitu sehari, gila ya. Ingat kita bayar pajak pula ya guys, ngeri sekali ya. Harusnya kita disayang ya sama pemerintah nih ya. Oke, nanti yang kita ada konsep 56 ya, strategi 56. Ini strategi gimana caranya kita segera passive income, bahwa 1 kali kerja ya. Jadi intinya segera kerja cuma 2 ya seumur hidup ya, punya 5 kafling sama closing 6 partner yang tepat ya, yang hebat ya. Nah, ini kalau keduplikasi dengan sempurna ya dan melakukan setiap bulan sama gitu ya. Jadi contoh nih, kita hari ini 5 kafling terus closing 6 partner juga punya 5 kafling ya. Itu bulan 2-nya melakukan sama tuh. Orang itu jual 6 partner 5 kafling juga ya. Itu bulan ke-7 kalau terjadi sempurna dia income kita 169 juta. Bulan ke-8 thank you. Bulan ke-8 itu 317 juta dan bulan ke-9, 10 tuh udah miliaran ya teman-teman. Nah, ini kita lagi kejar nih teman-teman. Senior-senior kita udah mulai ya masuk ke sini ya. Gitu ya. Belum ada yang miliar nih guys. Jadi menarik ya. Belum ada yang miliar ya. Jadi sebenarnya kalau udah ada yang miliar tuh udah ngeri banget ya. Karena ini kan baru ya. Bisnis baru ya teman-teman ya. Loh Mas, kalau misalnya nggak terjadi sempurna, ya 199 juta tuh kayak tinggal, itu kita kayak nunggu, kayak ngantri ATM aja teman-teman ya. Ngantri ATM aja selama kita nggak keluar dari antrian dan kita terus action ya, WA story, IG story, terus misalnya TikTok dan lain-lain. Kerjain PR aja semenit sehari gitu ya. Lama-lama kita sampai depan ATM juga gitu ya. Oke, apalagi ya? Oh, ini Mas Jimmy nih. Waktu dapat 7 juta ya. Oke, ini perbandingan ya. Kenapa saya suka jadi affiliate dibanding bisnis konvensional? Karena saya udah puluhan tahun bisnis konvensional. Udah tau lah kalau teman-teman bisnis konvensional pusingnya apa? Produksi, ya karyawan berantem, terus karyawan ada yang ngambek, terus ada yang nggak puas gitu ya. Ini bikin pusing ya teman-teman ya. Walaupun kita udah baik, karyawan kita tuh ada yang nyolong juga gitu ya. Itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Makanya segala kepusingan itu saya senangnya di sini.
Ya bayangin teman-teman ya, dapat 3 juta sehari, kerjanya cuma ngopi, WA story, udah gitu ya. Tinggal buka toko aja ya teman-teman ya. Nih setiap bisnis ada jodohnya, jadi jangan kaget ya. Lionel Messi itu ada fansnya, ada haternya. Ronaldo tuh ada fansnya, ada haternya. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman nanti mulai ngerjain PR terus ada, wah bisnis aneh gitu. Mana ada NFT terjual 1,3 triliun. Ah lu bego lu gitu misalnya contoh ya. Lah emang nyatanya udah ada NFT terjual 1,3 triliun kok gitu ya. Kadang-kadang emang ada yang nggak suka gitu teman-teman ya. Ya nggak apa-apa. Tugas kita sebenarnya hanya mencari jodohnya. Sama kita misalnya dagang Samsung nih. Bagi pecinta iPhone mungkin Samsung jelek, norak bla bla bla, gue nggak suka gitu. Ya nggak apa-apa. Kita kan cari yang mau beli Samsung gitu ya. Atau kita dagang iPhone ya, kita nyari yang mau beli iPhone, bukan ya hater-hater iPhone pasti ada, hater-hater Samsung pasti ada. Jadi teman-teman harus biasa aja ya dengan hater itu ya. Itu ya. Apalagi ya? Oh iya ini ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong Ponzi money game ya teman-teman ya. Ini sekalian ya. Biasanya pertanyaan di sini nih. Mas ini Ponzi atau money game gitu ya. Itu pertanyaan yang bosan banget ngejawabnya ya saya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi gini, teman-teman harus buka namanya nih Wikipedia ya teman-teman. Ini gue juga dapat dari Ivan. Van, ini sebenarnya jawaban yang tepat apa sih kalau orang nanya Ponzi? Mas lu buka aja Wikipedia, ketik Ponzi. Ponzi itu apa? Ponzi itu adalah ini ya baca ya. Ponzi adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi Ponzi itu money game itu gini, teman-teman kalau ditawarin, lu mau duduk diam dapat duit gak? Nih, lu taruh duit 1 juta, nanti 15 hari jadi 1,5 juta. Nah itu duitnya diambil dari member baru guys. Nah itu ya. Mas, apa duduk diam dapat duit itu salah? Enggak salah Bapak Ibu, asal jangan milih Ponzi atau money game. Saya punya investor, teman-teman, ini saya selalu cerita ya. Saya udah 23 tahun berbisnis. Saya punya investor, setiap bulan saya transfer loh sebagian profit saya ke investor saya. Selama 23 tahun, guys. Investor saya duduk diam dapat duit. Apakah saya bisa saya Ponzi? Saya punya toko baju di Tebet, Bapak Ibu ya. Saya punya warung bakso di Bekasi. Nah, itu investor saya bayar. Yang kerja keras saya, dia duduk diam dapat duit. Jadi bukan berarti duduk diam dapat duit itu salah, tapi asal jangan masukin yang Ponzi. Nah, ya yang bentuknya emang bener-bener bisnis gitu ya. Oke. Jadi hati-hati kalau ada yang nawarin, kamu pasti gitu ya. Kamu 1% sehari ini pasti nih. Ya. Nah, itu biasanya Ponzi ya. Sedangkan ini apa teman-teman ya? Metaverse ini apa? Jualan guys. Ini kayak bisnis konvensional. Anda harus jualan. Jadi kayak ibarat kita beli kafling digital, tiket digital tuh kayak kita ibarat beli baju di Tanah Abang. Ya kita punya stok bajunya, kita harus jualan baju itu. Kalau kita nggak jualan, kita nggak dapat duit gitu ya teman-teman ya. Nah kira-kira kayak gitu sih. Oke ini produk keren, cara closingnya udah diajarin. Ini waktu itu masih 10, udah 11 ya sekarang tekniknya. Wah ini yang paling seru ya, buyer sama demand-nya tinggi. Jadi teman-teman tinggal action aja ya. Oke, mungkin demikian ya. Kalau ada pertanyaan, apa aja yang teman-teman bisa dapat? Nanti kemarin kita pikir bisa start $35, jadi kita nggak mau masukin yang $5. Cuma pikir ya nggak apa-apa deh, orang yang mau $5 dulu mulai biar lihat-lihat dulu nggak apa-apa ya. Resiko minim sekali ya, bahkan kita nggak akan kehilangan apapun. Kalaupun nanti bisnis yang nggak jalan pun ya kita dapat komunitas, kita dapat ilmu lah teman-teman ya. 1 kali kerja seumur hidup ya. Nambah ilmu kripto, blockchain, dapat ilmu teknik jualannya yang kita bisa pakai ke bisnis apapun. Nambah teman diskusi. Nah, ini kalau kata Om Mirza tuh the important untuk perubahan hidup ya. Jangan-jangan teman-teman iseng beli 100.000, jangan-jangan besok wah kok income gue jadi 1 juta sehari. Who knows ya teman-teman ya. Oke, saya akan stop recording dulu ya.